بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قال في الدين عزكم الله. Merupakan keinginan setiap insan, dan itu adalah keinginan seorang muslim, ialah ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Ini adalah cita-cita setiap orang, cita-cita setiap insan, mengharapkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, khonafidina azzakumullah, kita melihat umat manusia secara umumnya, mereka berupaya dengan segala macam cara untuk mendapatkan yang namanya sebuah kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan beragam cara, beragam upaya mereka lakukan. Sehingga dengan demikian, niatan datang ke sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan keridhaannya dari Allah semata, dan menambah wawasan keilmuan agama untuk difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk daripada usul Islam, prinsip-prinsip dasar-dasar kaidah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan yang diamalkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, serta para tabi'in wa atba'i tabi'in, juga para ulama kaum muslimin setelah mereka sepanjang masa, di setiap tempat, di setiap generasi. Dan ini menjadi aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, yaitu prinsip al-amru bil ma'ruf
wan nahyi 'anil munkar. Prinsip memerintahkan kebaikan kepada kaum muslimin dan mencegah, menghalangi, melarang dari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada umat manusia. Yang kemudian dikenal di kalangan para ulama dengan usul atau dengan prinsip, dengan kaidah al-wala wal bara. Al-wala mengandung makna loyalitas, kecintaan. Al-bara mengandung makna berlepas diri dan meninggalkan kemungkaran tadi. Yang kemudian dikenal pula di kalangan para mutaakhirin dengan sebutan al-ardu wa raddu. Al-ardu mengandung makna pemaparan, memaparkan prinsip-prinsip kebaikan-kebaikan Islam, kebaikan-kebaikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam dan juga pada umat pada umumnya. Wa raddu mengandung makna membantah, mengcounter berbagai macam pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengannya, mengcounter adanya kelompok-kelompok, paham-paham kelompok atau sekte-sekte yang menyelisihinya. Juga bahkan pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu yang menyelisihinya. Ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang-orang yang menyelisih tersebut. Yang dikenal di kalangan para ulama muhadditsin, dikenal di kalangan para ulama ahli hadis dengan sebutan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh mengandung makna mengkritik para perawi-perawi hadis, mengkritik para syuhud, saksi-saksi hadis dan juga saksi-saksi dalam mahkamah kehakiman. At-ta'dil mengandung makna pujian, menyanjung, menyebut kebaikan-kebaikan para perawi-perawi tadi atau para syuhud, saksi-saksi tadi dalam mahkamah atau pengadilan. Ini nama-nama lain dari prinsip Islam yang sangat mulia yang bernama al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Prinsip ini azakumullah dalam Islam merupakan kewajiban, dan kewajibannya itu ialah fardu kifayah. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, hendaklah ada dari kalian wahai kaum muslimin suatu umat yad'una ilal khair, yang mendakwahkan kebaikan kepada segenap umat manusia, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melakukan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104 insyaallah. Ayat ini sangat jelas, ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban agama, perintah dari Allah. Wal takun juga menunjukkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan asbabul falah, sebab diraihnya sebuah kebahagiaan, sebuah kejayaan, sebuah keberuntungan di dunia ini ataupun di akhirat nanti, untuk pribadi orang yang berbuat atau untuk masyarakatnya. Asbabul falah, kepingin bahagia, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kepingin sengsara, hancurkan prinsip ini. Wahakala. Sebuah masyarakat kepingin baik, tegakkan di tengah-tengah mereka prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan ciri-ciri masyarakat yang bejat, bangsa dan negara yang rusak, kalau tidak ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dengan prinsip inilah, prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar,
umat Islam ini mencapai predikat sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran, insyaallah ayat yang ke-110. Cekkan lagi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummah. Kalian wahai kaum muslimin ialah khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Sifat kalian ialah ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar, iman kepada Allah. Dengan inilah kaum muslimin akan mencapai manzilah martabat khaira ummah sebagai sebaik-baik umat. Ini kelanjutan dari ayat yang tadi. Di antara lambang kebahagiaan ialah mereka mencapai predikat khaira ummah. Khairutina asakumullah. Juga prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min asbabin najah, termasuk sebab keselamatan yang bisa menyelamatkan orang dari kebinasaan, baik itu halakun duniawi ataupun halakun dini. Bisa menyelamatkan seseorang dari kebinasaan duniawiyahnya, dan bisa pula menyelamatkan seseorang dari kebinasaan agamanya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, permisalan orang-orang yang menegakkan hududullah, yang melaksanakan batasan-batasan agama Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan orang-orang yang meninggalkannya diumpamakan seperti suatu kaum, kamathali qaumin rakibu safinatan, seperti suatu kaum yang menaiki sebuah kapal. Sebagian mereka dapat yang bagian atas, yang lainnya dapat dek bawah. Ada dek bawah, dek atas gitu ya. Nah, maka disebutkan dalam riwayat tadi, orang-orang yang di dek bawah kalau punya hajat, makan atau minum, mau tidak mau harus naik ke atas, karena pakai logisnya di atas. Naik ke atas, ngambil, turun lagi, foto lagi, ke atas lagi, turun lagi. Demikian seterusnya mondar mandir. Akhirnya muncul ide di kepala mereka, kalau kita ini mondar mandir, bawa atas, merepotkan saudara kita yang di atas. Saya tambahi lagi, mungkin capek. Itu nggak ada dalam riwayat. Yang ada cuma merepotkan saudara dia yang di atas. Masya Allah ya, dasar idenya bagus. Ya Pak ya, tidak mau merepotkannya di atas. Niatan baik. Bagaimana lihat bagaimana ide mereka itu? Gini aja, daripada merepotkannya di atas, mending kita lobangi saja dek bawah ini. Supaya apa? Supaya gampang, kita butuh air, ya tinggal dibuka, muncrat airnya dari bawah ke lautan. Butuh minum juga demikian, gampang, air terpenuhi, langsung buka dari bawah. Itu idenya mereka, niatannya baik, tidak mau merepotkan banyak pihak, tapi idenya bolongi kapal. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka membiarkan tindakan orang-orang ini tadi, halaku jami'ah, mereka akan hancur, binasa seluruhnya. Yang binasa nggak cuma yang di bawah toh ya, akhi.
Yang namanya kapal tenggelam itu bukan dek pertama tok, tapi merembet ke dek yang kedua, bahkan tenggelam seluruhnya. Korbannya bukan hanya orang-orang yang di dek bawah, dek atas juga kena. Tetapi kalau yang di kapal itu mencegah mereka, mengambil tangan-tangan mereka, najau wa najau jami'a, mereka akan selamat seluruhnya. Ini gambarannya karena azakumullah. Sehingga prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, prinsip memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, terkhusus melarang kemungkaran, ini prinsip yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tidak hanya menyelamatkan kaum muslimin, tapi juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang selamat itu ialah seluruh umat manusianya, kemudian hewan-hewannya, kemudian juga bangsa dan negaranya. Selamat dari kehancuran duniawi atau kehancuran ukhrawi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga yang lain dalam sunannya dengan sanad yang hasan insyaallah. Abu Bakar As-Siddiq ini pernah menyampaikan sabdanya Rasul SAW terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar, yang ternyata ya Allah, prinsip ini kalau ditegakkan, dilaksanakan di kalangan kaum muslimin, bisa mencegah turunnya azab Allah. Disebutkan dalam riwayat tersebut bil ma'na, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar, aw la yushikanna Allahu an ya'ammakum bi qatin minhu 'adzab. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh hendaklah kalian melaksanakan amar ma'ruf, dan sungguh-sungguh hendaklah kalian melarang dari kemungkaran. Atau kalau tidak, maka hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa ta'ala meratakan kalian dengan hukuman daripadanya dan azab daripadanya. Masya Allah. Sehingga jelas amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan prinsip ini, mendakwakan prinsip ini, sebab terhalangnya turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Juga kelanjutan yang tadi, menyelamatkan bangsa dan negara dan masyarakatnya dari kehancuran yang ada. Juga menyelamatkan mereka semua dari turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala wa ghafara, ketika membahas tentang adanya musibah-musibah yang ada di dunia ini, baik yang namanya bencana-bencana alam, banjir besar, tsunami, atau gempa-gempa bumi yang melumatkan ribuan orang, menghancurkan ribuan rumah, atau yang semisalnya, luapan lumpur dari bawah, lapindo atau semisalnya, di antara upaya untuk menghentikannya adalah ditegakkannya prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan riwayat tadi, pentingnya dakwah ilallah, pentingnya disemarakkan yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masya Allah. Demikian azakumullah beberapa adillah, beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu merupakan prinsip dasar, amat sangat mendasar pada agama ini, yang dikerjakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran, juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabdanya, dan juga tindakan-tindakannya juga dikerjakan oleh para sahabatul kiram, tabi'in, tabi'in, dan seluruh para ulama sampai yaumul qiyamah nanti. Nah, prinsip yang sangat mendasar, azakumullah.
Kemudian Anda harus tahu bahwasanya prinsip ini, upaya untuk menegakkan dan mendakwakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini, tugasnya dipikul oleh kalian semua. Tidak hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja. Semua pihak, siapapun dia, berkeharusan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bila dia mengetahui kemungkaran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lisannya. Kalau nggak mampu, dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Hadis ini juga sangat jelas. Perintah taghyirul munkar, merubah kemungkaran itu ditujukan kepada man ra'a munkaran. Yang namanya man dalam hadis ini dan secara bahasa Arab namanya man apa ya? Tak takonane sing ketane tahu belajar iki. Lah santai ya. Bukan namanya man apa? Secara bahasa Arab disebut dengan man apa ini? Man itu ada man istifham, mengandung makna pertanyaan. Ada man dalam bentuk mausul, mengandung makna orang-orang yang, ada mengandung makna persyaratan, man syartiyah. Yang mana ini? Itu wajah lama ya. Saya tak tahu saya, apanya wajah lama di sini ya kan? Tenang aja. Nah ini wajah baru tapi kaki selanjutnya. Apa ya? Man syartiyah. Tahu dari mana man syartiyah? Loh, masuk ke alasan nih. Mesti ada alasan nih. Kalau dikatakan man syartiyah itu, apa dikatakan man syartiyah? Hanya kakinya jangan telanjur. Nggak butuh kaca kalau saya. Masya Allah itu. Mau masuk kamar kira? Jangan dulu, diangkat kepalanya sedikit. Biasanya lihat orang-orangnya. Ya antum dulu, gak ketok deh. Waduh, banyak ada yang balik ke atas juga rupanya. Susah urusannya ini. Antum ya, antum. Iya antum. Sahibul lihya. Masya Allah. Mansyarat, kenapa? Allah ya itu. Man syarat ya ikhwan. Padanya ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Para siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah gitu. Diketahui sebagai man syartiyah karena ada fi'il syaratnya dan ada fi'il jawabnya. Apa syaratnya? Ra'a mungkaran. Dia melihat kemungkaran. Apa jawabannya? Fal yughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ila akhir. Yang namanya man dalam pembahasan ilmu usul fiqh, yang namanya man bentuknya apapun, baik man istifham pertanyaan atau man mausul yang mengandung makna alladzi yang, atau man syartiyah, itu semuanya tufidul umum, mengandung faedah umum, mencakup
semua pihak yang terpenuhi pada dirinya persyaratan tadi. Ya. Sehingga mencakup yang namanya laki-laki, mencakup yang namanya perempuan, mencakup orang-orang yang alim, atau orang-orang yang talabatul ilm, para pencari ilmu, atau orang yang mubtadi'in fil ilm, yang baru belajar ilmu, statusnya, pangkatnya tinggi, atau yang pertengahan, atau yang bawahan. Semuanya salah. Yang penting terpenuhi pada dirinya syarat ru'yatul mungkar. Dia melihat kemungkaran tadi. Betul ya? Ada yang tanya, Ustaz, apa hukumnya tukang becak yang biasa nongkrong di perempatan jalan mencari kemungkaran, Ustaz? Dia lihat kemungkaran, ngerti ini mungkar, dihindari sama dia. Hukumnya apa? Nanti ya, yang pakai baju merah kayak saya, insya Allah. Baju merah saya. Hah? Boleh apa nggak boleh? Ada tukang becak lagi nongkrong di perempatan jalan atau pinggir jalan nunggu penumpang. Tukang becak itu ya kebanyakan mereka ikhwan yang ada nak mikirilah din wala syai. Mahum haulati. Haula mana? Haulul fatan. Yang penting perutnya kenyang, fulusnya lancar. Masalah agama nomor 1000 gampang urusannya. Tapi subhanallah ya akhi, orang ini ngelihat kemungkaran, dirubah sama dia. Apa hukum tindakan dia merubah kemungkaran itu? Hah? Boleh? Dalilnya mana? Aywa man ra'a minkum munkar. Kalau saya ngomong, nah ini lebih gede lagi. Anta ya akhi. Aywa al-Medani, al-Sahla. Kalau ada yang ngomong, loh nggak boleh tukang becak kayak gitu mengingkari kemungkaran. Ada syaratnya. Apa? Dia harus belajar dulu. Dari mana dia belajar seperti itu? Siapa gurunya? Gitu. Terus belajarnya bener apa enggak? Jangan-jangan rosip, gagal terus kalau pas mondok ini. Harus orang yang brilian. Terus harus mutamakin fil ilm, harus mantap keilmuannya. Atau lagi yang ngomong harus ulama ya akhi. Ya apakah ada orang ngomong kayak gini ya akhi? Oh boleh. Bukan maksudnya kalau ada orang yang komentar begitu melarang tukang becak tadi ingkar mungkar dengan alasan dia bukan thalabul ilm, bukan seorang alim besar, dilarang sama dia. Tidak boleh tukang becak itu mengingkari kemungkaran. Dia bukan seorang thalabul ilm, bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, bukan seorang alim. Pertanyaan saya, apa komentar Anda tentang pendapat seperti ini? Loh, paham pertanyaannya? Jawabannya gitu? Hah? Boleh tadi? Nggak dibenarkan. Jadi kalau komentar itu, ta'liq itu nggak dibenarkan. Nggak dibenarkan ta'liq itu. Jadi nggak ada persyaratannya. Yang penting dia tahu ilmunya masalah itu. Ngerti itu bungkar, dihingkari. Begitu. Loh, ragu-ragu. Iya apa iya? Iya gitu loh. Nah, iya. Ini hadis umum. Jelas kaidahnya kan. Man syartiyah itu mengandung makna umum, tufidul umum, mencakup semua pihak. Yang penting ada persyaratannya. Ru'yatul mungkar, melihat kemungkaran. Tidak ada kemudian persyaratannya. Oh harus alim dulu, harus syekh besar, sekelas siapa ini? Syekh bin Bas, jangan begitu. Atau harus orang yang talabatul ilm, para pencari ilmu atau semisalnya. Kalau tidak boleh ya akhi. Gitu. Kita katakan kalamu kahadza batil ya akhi. Ucapan kamu itu batil. Mana ada keterangan persyaratan dalam riwayat ini? Tidak ada. Yang ada persyaratannya ialah ilmuhu bidzalikal munkar, ilmunya dia tentang kemungkaran tadi. Kalau kemudian ternyata tukang becak yang nongkrong di perempatan jalan itu ngerti itu perkara yang mungkar, dia ingkari, jazakallahu khairan. Barakallahu fi. Mudah insyaallah ya.
Ada. Tahu enggak? Ya supaya anda ngerti gitu loh. Ternyata enggak ada persyaratannya, yang penting seperti ini. Gitu ya. Kira-kira ada nggak sih yang ngomong kayak gitu? Entah ya. Ini wasway. Veteran ini. Ada nggak yang punya komentar seperti itu? Harus ulama yang mengingkari kemungkaran itu. Ada. Sopo? Saya kan tanya kantor. Ada apa enggak orang yang punya komentar kayak gitu? Harus ulama yang mengingkari kemungkaran itu. Kalau permasalahan selain kita itu munculnya untuk masalah dakwah-dakwah sekarang ini, tapi untuk permasalahan dan tapi beda ada juga. Kayak tanya kan bagaimana kalau beca aja sekarang. Ketika bedanya sudah kalau khair Allah barifik. Ada apa dikawal mungkar? Sudah kalau khair. Enggak ya saya tanyakan. Ada apa enggak orang yang punya komentar kayak gitu itu? Komentarnya apa? Ya namanya mengingkari kemungkaran harus ulama ya. Ada yang ngomong kayak gitu ya? Benar bilang ada. Saya tanya siapa sih ngomong kayak gitu itu? Oh enggak ada. Kalau enggak ada yang ngomong mesti saya ngomong kayak gitu. Berarti mengada-ngada kalau gitu. Allah musta'an. Saya kepingin lihat wajah-wajah veteran lama ini. Sebentar, nongol. Di mukanya ditegakkan semua. Ini kalau orang-orang baru nggak ngerti ini, mesti harus orang-orang veteran lama nih baru ngerti dia. Ada apa enggak ini ngomong kayak gini nih? Usah, nanti ya. Aja. Siapa itu? Kalau yang nyebut nama ya. Gitu ya. Jadi ada ya. 1-2 orang atau berapa orang ini? Allah ibarat. Ada ya Pak? Nah, ada. Tapi nanti ada penyebutannya ya. Nah, ini ada. Saya tunda insya Allah pada pembahasan yang lainnya terkait dengan pihak-pihak yang mau meruntuhkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tunggu saatnya. Tekan Pak. Ya, tunggu saatnya. Ini mukadimah dulu aja biar sejuk. Nanti kalau agak siang, kita bikinnya panas gitu ya. Allah ya. Ada. Insyaallah ada. Nah, khulasatnya Allah bahwasanya kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar itu di pundak setiap orang. Di pundak setiap orang ya. Dengan riwayat ini. Dengan ketentuan dia mengilmui, mengetahui kemungkaran tersebut, ngerti ini kemungkaran. Adapun yang namanya fatwa, memberikan fatwa ini halal, ini haram, ini begini itu para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya. Tukang becak nggak boleh jadi mufti. Paham ya? Orang yang cangkruan di perempatan jalan kalau nanti fatwa, gimana pendapat Anda tentang si fulan? Apa ya? Gampang lah. Harus sunawis. Tidak bisa ya. Harus dari kalangan para ulama, dari kalangan para tulabul ilm mutamakkinin fil ilm yang mumpuni keilmuannya, dari kalangan para du'ati Allah yang mengetahui seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bedakan ya ikhwan. Apa? Kemudian ikhwanatina azakumullah. Di dalam hadis tadi, hadis yang saya bawakan tadi, man ra'a minkum munkaran, juga menunjukkan ikhwanatina azakumullah bahwasanya yang diingkari itu ialah jami'ul munkarat, semua yang namanya perkara mungkar. Sebab dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata-kata mungkar dengan bentuk isim nakirah. Man ra'a minkum munkaran, kata-kata mungkaran itu isim nakirah, tandanya ialah tanwin. Kemudian
isim nakirohnya itu jatuh setelah konteks persyaratan man ro'a. Paham ya? Siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka dia berbuat begini. Nah, sekali lagi, kaidah usul hanafitina azakumullah usul fiqh yang disepakati oleh para ulama atau jumhur mereka mengatakan nakiratun fi siyaqis syart tufidul umum. Isim nakirah yang jatuh setelah konteks persyaratan itu mengandung makna umum, sehingga mencakup semua jenis yang namanya kemungkaran. Itu nggak khusus, semua jenis yang namanya kemungkaran, baik itu dalam bentuk kekufuran atau kesyirikan, kufur besar, kufur kecil, syirik besar, syirik kecil, atau dalam bentuk kebid'ahan, bid'ah besar yang mengkufurkan, bid'ah yang memfasikkan. Dan bid'ahnya ini baik bid'ah dalam perkara prinsip, kesalahan akidah, kesalahan manhaj, ataupun bid'ah dalam bentuk pemikiran, atau bid'ah dalam bentuk ucapan, pelafatan, atau bid'ah dalam bentuk perbuatan. Juga mencakup yang namanya al-ma'asi, kemaksiatan. Baik yang kabair, dosa besar, ataupun yang shaghair, dosa kecil. Paham ya? Baik dosanya itu terkait dengan ucapan seseorang, atau dengan tindakan seseorang, atau yang terkait dengan amalan hati seseorang. Paham ini? Syirik, kufur besar, kufur kecil, syirik besar, syirik kecil, kena semuanya. Kebid'ahan, bid'ah yang mengkafirkan atau bid'ah yang menfasikkan orang tersebut. Baik bid'ahnya dalam perkara i'tiqad, dalam perkara fikrah, dalam perkara ucapan, pelafatan atau tindakan. Juga kemaksiatan, baik kemaksiatan dalam bentuk dosa besar atau dosa kecil, baik yang terkait dengan ucapan atau dalam perbuatan, anggota badan atau perbuatan hati. Itu semuanya masuk dalam kata-kata kemungkaran. Bisa dipahami? Dari sini hanafitina azakumullah menunjukkan kalau ada orang yang menyatakan nahi mungkar itu ialah hanya mengingkari kekufuran saja, hanya mengingkari kesyirikan saja. Yang kamu ingkari orang-orang kafir saja, yang kamu bantah orang-orang kafir saja atau kaum musyrikin saja, yang kamu sikapi dengan keras mereka saja. Kalau muslimin, jangan ya akhi, muslimin itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, harus lembut ya akhi, kan saudara kita. Ruhama'u bainahum, orang yang belas kasih sayang di antara mereka kaum muslimin. Tapi kalau orang kafir, asyidda wal kufar, kencang, harus marah besar, keras melawan kafir. Kita katakan ya akhi, ucapan kamu ini batil. Paham ya? Dari mana kamu kemudian memilah-milah, membeda-bedakan harus orang kafir saja atau kaum musyrikin saja? Kalau yang musyrikin jangan. Dari mana? Hadisnya umum, semua jenis yang namanya kemungkaran. Kalau dia mungkar diingkari ya. Saya paham ya? Baik. Saya ngomong lagi. Ada nggak kira-kira yang ngomong seperti ini? Loh, guyu. Ada. Kalau yang ini dari kalangan haula. Dari kalangan orang-orang yang memang mengaku dirinya sebagai ikhwah. Paham kan? Apa mau saya sebutkan namanya? Katanya nggak boleh nyebut nama. Baik. Ini ikhwan, fikratul ikhwan. Pemikirannya ikhwanul muslimin, ya ini. Tamam, ya ini. Ini pula pemikiran yang sedang digembar-gemborkan oleh seseorang yang menamai dirinya dengan sebutan Abu Abdurrahman At-Talibi.
dari bukunya yang bernama Dakwah Salafiyah, Dakwah yang Bijak, mengkritisi sikap keras dai salafi. Ini pemikiran dia. Begitu. Sehingga yang namanya sikap yang keras, ingkar mungkar nahi mungkar itu, ini muslim ya akhi, enggak boleh kamu sama dia begitu. Terus dia orang kafir gitu. Dari mana, Lip? Ngomong kayak gitu, Lip? Dalilnya mana Anda mengatakan seperti itu? Allahumma musta'an. Ini di antara satu dari sekian banyak dalilunya orang satu ini. Tamam? Ternyata orang satu ini wawasannya wawasan televisi. Allahumma musta'an. Al-Mahim. Juga Allah. Ternyata mengingkari kemungkaran itu tidak hanya sebatas tindakan kemungkaran itu saja. Kalau tindakan kemungkarannya dengan riwayat ini di antaranya. Ternyata kalau kita menyaksikan, menelah, membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penerapannya Rasul, penerapannya para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin yang dikenal dengan salafun salih, dan penerapannya para ulama dulu sampai sekarang, ternyata yang diingkari bukan hanya semata-mata tindakan kemungkaran saja. Yang diingkari itu meliputi satu, orangnya langsung, fa'ilnya, rijalnya, orang-orang yang terjatuh dalam tindakan kemungkaran tadi. Orangnya ya. Untuk orangnya ini bentuk pengingkarannya dua model. Yang pertama, diingkari secara umum, penyebutannya secara umum, dan ini mencakup yang namanya tawaif, sebuah golongan atau sekte. Mengingkari pelakunya secara umum, yaitu dengan menyebutkan sekte-sektenya, kelompok-kelompoknya, golongan-golongannya. Dan yang kedua, mengingkari orangnya secara person, disebutkan langsung fulan. Paham ya? Saya paham ini? Saya pahami. Kemudian yang kedua, mencakup yang namanya fi'ilnya, tindakan-tindakan kemungkarannya. Orang, tindakan. Nah, bahkan pula kitab-kitab, karya-karya tulis yang tersebar terkait dengan masalah kemungkaran tadi, semuanya kena. Dan tidak khusus hanya orang-orang kafir saja, ternyata juga kaum muslimin pun juga diingkari kemungkarannya. Masya Allah. Dalilnya ya kawan, berbagai dalil, biar dikira jangan keluar dari otak sendiri ya. Itu kan ya dalilnya ya kawan. Baik. Adapun terkait dengan secara umum, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya yang tersebut dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 sampai 104. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian saya beritahu orang-orang yang akhsarina a'mala, yang paling merugi amalannya. Ini pengingkaran, bahasa celaan.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang upaya mereka dalam kehidupan dunia ini sesat. Mereka itu orang yang sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ternyata mereka itu mengira, menduga mereka itu orang yang paling baik tindakannya. Ayat ini umum, hanya menyebutkan orang-orang yang paling merugi amalannya dengan tanpa menyebut person. Ayat ini ditafsirkan oleh sebagian salaf dengan para rahib-rahib pendeta-pendeta Nasrani. Paham ya? Mereka semangat ibadah dulu ya. Zaman itu semangat. Sekarang semangat apa ini? Semangat nyanyi apa semangat membalakan domba, tanda kurung atau gimana? Allah a'lam. Yang jelas dulu mereka dikenal sebagai ahli ibadah. Semangat ibadah. Nggak mau nikah ya, nggak mau nyentuh perempuan lah ya, nggak mau yang namanya dunia rohbaniyah, kerahiban. Paham? Maka itu mengira sebagai orang yang paling taat beribadah kepada Allah, padahal mereka sesat. Tidak cuma sesat tapi kafir. Nah, dan ini makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, amilatun nasibah, jiwa yang beramal, yang capek-capek, tapi diancam dengan neraka. Hal adaka hadithul ghashiyah, wujuhi yawma idhin khashi'ah, aminatun nasibah tasla naran hamiyah. Jiwa-jiwa yang capek beramal tapi masuk neraka yang panas. Tamam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat sebuah rahib. Dia menunjuk, inilah contoh amilatun nasibah, kerahiban. Ada pahami? Tapi ini orang kafir dengan tafsir tadi. Sebagian para ulama salaf, para mufassirin menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat ini, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang dimaukan dengan ayat ini ialah khawarij. Ini dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan juga yang lain. Mereka ialah khawarij yang memiliki pemikiran khawarij. Dari sisi mana kira-kira sahabat Ali yang demikian ya? Antum harus tahu ya. Khawarij itu dikenal militansinya sangat kuat. Khawarij itu delawar. Enggak, ada orang khawarij kok pakai bantolon halikul liha, dipertanyakan kekhurujannya itu. Jangan-jangan nyamar itu. Mereka luar biasa kenceng dalam urusan ketaatan kepada Allah. Betul militan dalam urusan berpegang teguh dengan agama. Rasulullah SAW gambarkan khawarij ini dan dikritik oleh tokoh mereka yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Beliau mengatakan, saya khruju min dhi'i hadza qaumun, akan keluar dari sulbinya orang ini suatu kaum, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarafihim. Akan muncul dari sulbinya orang ini suatu kaum yang kalian wahai para sahabat merasa remeh, menganggap remeh salat kalian bila dibandingkan dengan salatnya mereka. Puasanya kalian bila dibandingkan dengan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai di kerongkongannya mereka. Ini pensifatan orang-orang yang taat beribadah ya. Bayangno, sholatnya para sahabat kalah sama mereka. Puasanya para sahabat kalah sama mereka. Membaca Al-Qurannya luar biasa, khotamnya bolak-balik. Ini perbandingannya Rasul dengan sahabat, membandingkan dengan antum semua ini kecengan saya. Sahabat aja kalah apalagi ente ini. Sekedar apa nih? Keceng, gitu kata mereka. Jawabannya, sehingga mereka merasa adalah orang yang paling taat beribadah kepada Allah. Bahkan sampai kusut masai pucat muka-muka mereka. Jika ada yang mengatakan
sekte mereka yang bernama Al-Azariqah itu dikarenakan pucatnya muka-muka mereka. Ada yang mengatakan dikarenakan dia ikut dengan seorang yang bernama Al-Azraq bin siapa gitu. Ada ya ikhwan. Saking merasa GR-nya menjadi orang yang ahli ibadah yang paling terbaik, akhirnya mereka punya prinsip orang-orang yang terjatuh di dalam tindakan dosa besar kafir di neraka khalidan fiha, nanti sebelum kiamat masuk neraka selama-lamanya. Kata para ulama, kenapa kok mereka kemudian sampai punya prinsip demikian mengkafirkan para pelaku dosa besar? Ya karena itu mereka memandang luar biasa mereka itu, sholatnya, puasanya, baca Al-Qurannya, dusta tidak mau. Tidak boleh ya namanya dusta. Jujur ya, jujur. Saking nemennya, pedenya, GR-nya dia di atas kebaikan sampai mengkafirkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafir itu ya, akhi. Kebablasan. Ternyata orang-orang yang demikian ini militansinya, ternyata Rasul menyatakan mereka sesat. Beliau mengatakan dalam lanjutan riwayat tadi, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat agama ini seperti keluarnya panah dari buruannya. Digambarkan oleh para ulama ya, kawan. Misalkan ini buruan, antum membidik dia dengan panahnya antum. Saking kencengnya lesatan panah itu mengenai buruannya tembus. Jadi nggak mancep, gitu enggak, kena tembus dari buruannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kamu lihat ujung besinya nggak ada bekas apa-apa. Kamu lihat bagian kerangka kayunya nggak ada apa-apa, nggak ada bekas apa-apa. Kamu lihat bagian bulu bawahnya tidak kelihatan bekas apa-apa. Saking kencengnya mereka melesat keluar dari agama ini. Yang dimana oleh para ulama, keluar yang nggak mungkin bayi lagi. Dari riwayat ini, sebagian ulama menyatakan mereka itu kafir. Kelompok loh ya, bukan orang. Ingat, kelompok. Mereka itu kafir dengan riwayat ini. Tapi jumhur mengatakan tidak. Mereka tidak kafir. Tidak kafir. Tindakan mereka kekufuran, namun belum sampai tingkatan kafir, kecuali satu sekte, dua sekte yang sangat ekstrim pemikirannya dikafirkan oleh para ulama. Nah, kata. Saya pahami? Mudeng. Ayat yang saya bawakan tadi dengan penafsiran ini berarti berlaku juga untuk kaum muslimin dengan pendapat jumhur. Paham ya? Sehingga mengingkari kemungkaran untuk orang kafir secara umum dan untuk orang muslimin secara umum juga dengan penyebutan kelompok. Saya paham ini? Dalil, orang pun juga kena. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya terkait dengan ahli kitab dari kalangan Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Allah mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Langsung nyebut orang secara umum. Telah dilaknat orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel itu melalui lisan nabi mereka Isa dan Daud. Akhir ayat. Ini juga nahi mungkar, bahkan laknat untuk orang-orang kafir secara umum, bahkan disebutkan dari mana bangsanya, dari kalangan Bani Israel, orang-orang kafir Israel, mal'unun, mereka semuanya dilaknat melalui lisan Nabiullah Isa bin Maryam dan sebelumnya Nabiullah Isa. Periwayatan yang sangat mengerikan tentang mereka itu disebutkan dalam sebagian riwayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang Khawarij itu dengan kilabun nar,
Dia mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar 3 kali. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Disifati dengan pensifatan dan penyematan gelar yang amat sangat panas. Kalau seandainya disampaikan di zaman sekarang ini, misalnya ada sekarang satu kelompok begitu kamu katakan, mereka kelompok ini anjing neraka. Ganteng bahasa Indonesia ya. Coba bahasa Jawa. Bahwa itu kupingnya orang yang mendengarkan itu langsung keret-keret itu mungkin wah berasap kupingnya mereka ini. Tembus bolong itu kupingnya mereka ya. Ini yang mengucapkan siapa ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil ini namanya hujjah. Langsung disebut kelompok mereka khas itu dengan kilabun nar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi. Beliau mensifati mereka dengan sebutan syarru qatla tahta dinis sama wa khairu qatla man qataluh. Orang-orang Khawarij itu sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolongnya langit. Sejelek-jelek orang yang terbunuh. Dan yang terbaik, orang-orang yang terbunuh yang terbaik ialah yang justru dibunuh oleh orang Khawarij itu. Jadi kalau kamu sampai terbunuh oleh orang Khawarij, itu keistimewaan untuk Anda. Anda itu orang terbaik. Berarti yang bunuh orang yang terjelek. Dengan kata-kata syarruqatlah. Dengan kata syar ya. Wah luar biasa bahasanya. Para Rasul dalam riwayat yang ketiga menyatakan, lain adraktuhum la'aktulannahum qatla'at. Kalau seandainya aku, kata Rasul, yang menjumpai orang-orang Khawarij ini, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhannya kaum Ad. Sangat. Urusannya apa ini? Pedang. Tapi ini penguasa ya. Urusan pedang-pedangan ini penguasa urusannya. Tapi yang kita inginkan sekarang ya, kawan, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan upaya nahi mungkar, melarang dari yang namanya kemungkaran dalam bentuk penyebutan sebuah kelompok. Boleh, betul ya. Apalagi dengan hadis yang lainnya lagi yang dihasankan sebagian ulama, dibawakan sama yang lain. Beliau langsung menyebutkan namanya, yaitu kelompok Qadariyah. Beliau mengatakan al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah yang menentang takdir itu ialah majusinya umat ini. In maridu fala tahuduhum. Kalau mereka sakit jangan kamu jenguk. Wa in matu fala tusyayyuhum. Kalau mereka mati jangan kamu antar jenazahnya. Langsung nyebut al-Qadariyah, sebuah kelompok. Tanya, dengan Anda berpegangan dengan sebagian ulama yang menghasankan riwayat ini, berarti hadis ini dalil untuk menunjukkan bolehnya ingkarul mungkar nahi mungkar dengan menyebut langsung kelompoknya. Sudah, sehingga menunjukkan tidak semata-mata tindakan yang diingkari, orang pun juga diingkari. Dan ternyata dalil-dalil yang lain pun juga menunjukkan bolehnya mengingkari kemungkaran itu langsung dengan menyebutkan namanya dengan person, tunjuk hidungnya lama ya tunjuk kupingnya, langsung tunjuk milik orangnya. Ini juga berlaku untuk orang kafir, juga berlaku untuk kaum muslimin yang jatuh dalam kemungkaran. Ya, gitu kan ya. Nah, sekarang contoh yang untuk orang kafir. Dalil disebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya juga diingkari sebuah kemungkaran langsung menyebut orangnya. Orang kafir. Nah, itu paling gampang orang kafir ya. Itulah secara umum. Masalah pengingkaran tentang ahli kitab, kemungkaran secara umum pengingkaran pada kaum munafikin itu secara umum selesai. Kalau mau di kafe ya dawa. Jadi saya hanya bawakan beberapa contoh saja sebagai dalil. Secara umum boleh, baik yang untuk kafirnya, yang musliminnya, yang munafikinya, semuanya boleh. Secara umum. Nah, khusus nyebut jenenge wong, langsung nyebut namanya orang,
Dari kalangan orang kafir saja. Berarti Allah Ustaz, kamu kafir itu? Hah? Firaun. Begitu. Diingkari Firaunnya. Nah, ada wahid. Dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Firaun, langsung sebutkan Firaunnya, nama orang atau gelarnya dia, yang penting tertuju pada orang tertentu. Firaun kena ya, orang sudah ngerti yang namanya Firaun. Yang lain selain Firaun, loh, gak ngerti. Ayat, sebuah ayat membawakan ayat atau yang penting dalil lah, ayat atau hadis yang menunjukkan diingkarinya seseorang yang tertentu. Nah, itu harus mikir ya, gak mikir lah anak yang capek lah. Mana enggak? Sih. Anda ya yang sendirian. Abu Lahab. Masya Allah, Abu Lahab. Yakin disebutkannya langsung? Disebut apa itu? Allah. Iya bunyinya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Disebutkan langsung dengan namanya Abu Lahab. Yes. Ini untuk siapa ini? Orang kafir. Untuk yang kaum muslimin, ini yang paling penting. Orang kafir semuanya sepakat. Yang muslim belum kafir, sebutkan langsung orangnya. Layari. Dalilnya mana? Iya, Anda mengingkari orang tersebut yang jatuh dalam kemungkaran, nunjuk langsung hidungnya atau kupingnya atau kepalanya. Nyaman. Ayo, labas. Allah farfi. Di sini nanti nasihakumullah dirinci. Artinya penyebutan dalilnya. Sebab yang satu ini yang banyak enggak diterima oleh banyak pihak. Gitu. Dia akhirnya menyebutkan nama orang. Mereka itu masih muslim. Hormati harga dirinya. Jangan kamu jatuhkan martabatnya. Ila akhir. Dalilnya banyak. Saya bawakan ya. Satu, untuk orang-orang yang dikenal jeleknya. Hadisnya saya bawakan tadi tentang Khawarij tadi itu. Kan begitu kan? Disebutkan dalam riwayat itu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagikan harta Hunain, terhadap perang Hunain, tiba-tiba datang seseorang yang mukanya itu pucat, batuknya ngapal, yang hitam yang kan, matanya cekung, kemudian digambarkan orang yang betul-betul sangat masih karena banyak ibadahnya. Disebutkan oleh sebagian ulama namanya Dzul Khuwaisir At-Tamimi An-Najdi, langsung datang pada Rasul mengatakan, ya Muhammad, i'dil, fa innaka la ta'dil, inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Hei Muhammad, adil kamu gak adil. Ini pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Ini Rasul yang diginikan ya ikhwan. Nyebutnya bukan Rasulullah atau Nabiullah, nyebut namanya. Hei Muhammad, adil. Allahul musta'an. Ada ya ikhwan? Rasul malah mengatakan, man a'dil illa makun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku gak adil? Kemudian dia pergi. Nah, ketika dia balik itu, Rasulullah SAW langsung berkata di hadapan para sahabat yang ada waktu itu, nunjuk langsung tengkuknya orang tadi. Kalau belok begitu langsung tunjuk tengkuknya. Irwi gak kena burine gitu. Dia katakan, saya khruju min dhi'i hadza. Langsung dengan kata-kata hadza. Isyarat dekat. Saya khruju min dhi'i hadza qaumun ila akhir hadis. Akan keluar nanti dari sulbinya orang ini suatu kaum yang disebutkan dari sifatnya. Langsung hadza, iki lho wongnya. Ini lho orangnya. Masih dekat. Rasul sangat tahu siapa dia. Tak tunjuk tengkuknya sama Rasul. Itu orang satu ya, person. Oh, ada.
persoalan. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaih insyaallah ya Pak, seingat saya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu. Disebutkan dalam keterangannya para ulama, orang ini termasuk kaum munafikin. Maka Rasul mengatakan, "Idzan lahu." Bi'sa akhul ashirah. Artinya beliau, izinkan dia. Ini orang yang jelek pergaulannya. Langsung. Jadwalnya Aisyah itu ngomong gitu. Ketika diizinkan, beliau mengajak bicara dia dengan baik, dengan santun, dengan lembut, dilihat ke hatinya. Ila akhir hadis. Ini juga demikian ya kawan. Satu orang langsung beliau kritik, beliau ingkari kemungkaran dia. Bi'sa akhul ashirah. Begitu. Ada persoalan. Dari yang lainnya lagi, terkait dengan kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Dia ini habis ditalak, talak bain sama suaminya. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan kepingin zuat. Ini perempuannya pada baik, sabar ya, talak bain ya, repot urusan ini. Kepingin zuat, maka Rasul mengatakan, kalau kamu sudah selesai masa iddah, beritahu aku. Selesai masa iddah, dia melapor pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan wa Abu Jahmin khatabani." Wahai Rasulullah, sesungguhnya sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jahm mengkhitbah aku, meminang aku, kira-kira apa ini? Saya nikah dengan siapa ya Rasul? Perhatikan ya kawan. Di sini Rasul menyebutkan kemungkaran pada diri seseorang yang dia bukan kaum munafikin, bukan orang yang jahat, justru dari kalangan para sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, "Amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu." Kalau Muawiyah wong kere, enggak punya duit, enggak punya harta. Wa amma Abu Jahl fala yad'u al-'asa 'ala 'atiqihi. Kemudian Abu Jahl ini orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kana darraban lin-nisa, suka mukul perempuan. Ini tafsir yang paling sahih. Ada lagi yang mengatakan terlalu banyak safar. Tapi yang pertama tadi. Langsung nunjuk orang, sebutkan langsung Muawiyah begini-begini, Abu Jahm begini-begini. Padahal ya ikhwan, mereka itu bukan kaum munafikin, bukan orang yang masuk dalam sekte tertentu, kelompok tertentu, bukan buat dari kalangan orang fasikin atau orang yang zalimin atau orang yang banyak dosanya. Lah, para sahabat yang mulia. Langsung ada perkara jelek yang ada pada dia, diingkari langsung persoalnya sama Rasul terkait dengan fatwa yang diminta oleh Fatimah. Dia mengatakan, "Walakin inkihi Usama." Kamu nikah dengan si Usama aja. Usama bin Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Para sahabat. Juga yang tadi disebutkan sama aku tadi. Tamam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Mu'adz, kisahnya secara ringkas bermakna bahwasanya Mu'adz bin Jabal khanatina azakumullah, beliau ini salat Isya bersama Rasul, berjamaah salat Isya bersama Rasul. Sepulang dari jamaah Isya bersama Rasul dan para sahabatnya, beliau pulang ke keluarganya di kabilahnya, desanya lah. Sampai di sana beliau mengimami kaumnya salat Isya. Dengan perkiraan waktu kan sudah berselang beberapa lama dari waktu Isya. Sebab sahabat Mu'adz sudah jamaah Isya terlebih dahulu dengan Rasul SAW, kemudian pergi ke tempat kabilahnya,
kemudian ngimami jamaah isya dengan kaumnya. Subhanallah ya ikhwan, sudah nunggu muat lama sekali gak datang, waktu isyanya juga agak molor. Sahabat Mu'ad mengimami mereka membaca surat Al-Baqarah. Ya kemudian seayat dua ayat genap. Panjang, saya dikatakan khatam Al-Baqarahnya ya. Isya ini. Akhirnya seseorang yang kemudian tidak betah mundur, kemudian dia meneruskan salat sendiri dan salam sendiri. Kasusnya orang ini geger. Orang ini pun langsung melapor pada Rasulullah SAW. Melapor kejadian sesungguhnya. Maka Rasul memanggil sahabat Mu'ad dan menegur sahabat Mu'ad dengan langsung menyebut namanya. Afatanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau ini mau membuat fitnah wahai sahabat Mu'ad? Kalau kamu salat, kamu peringan. Di belakang kamu ada orang yang sakit, ada orang anak kecil, ada yang punya hajat, ada yang punya begini. Baca alataka hadisul ghasyiyah sampai hisma rabbikal a'la atau misalnya. Terus langsung diingkari dengan menyebut namanya. Afatanun anta ya Mu'ad? Apakah itu ada fitnah ya Mu'ad? Dan ya Pak. Bahkan azakumullah. Beliau sampai pada tingkat memboikot, menghajar sebagian sahabatnya yang beliau khawatirkan. Baru khawatir, belum sungguhnya. Yang beliau khawatirkan terjangkit penyakit nifaq. Kita kisah as-salatah. Kisah 3 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang Tabuk tanpa udzur. 3 orang ini disingkat oleh para ulama dengan sebutan Makkah. Mim, Kaf, Ha. Mim Murrah ibn Rabi', Kaf itu Ka'ab bin Malik, Ha Hilal ibn Abi Umayyah. 3 orang ini disingkat dengan Mekah. Itu supaya gampang ngapalnya. Mim Murrah ibn Rabi', Kaf Ka'ab bin Malik, Ha Hilal bin Umayyah. Sehingga bin Umayyah itu ibnu Abi Umayyah. Hilal namanya. 3. Wal qisah ma'rufah. Kisahnya sangat ma'ruf, masyhur, muttafaqun alaih dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasul menghajar, memboikot 3 orang ini langsung dengan personnya Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi' dan Hilal. Person. Semua sahabat tahu. Diboikot, tidak didekati, enggak diajak bicara. Dia salam, enggak dijawab salamnya. Enggak dikasih salam. Sayang kan? Rasul dan seluruh para sahabatnya berbuat demikian. Bukan sehari 2 hari, tapi sampai disebutkan 50 hari, 50 malam sampai turunnya ayat yang menjelaskan bebasnya mereka dari sifat kemunafikan, diterima taubatnya oleh Allah. Sehingga Rasul melakukan tindakan pemboikotan itu dikarenakan baru khawatir, kekhawatiran orang ini terjatuh dalam kemunafikan. Baru khawatir, belum jelas. Memang pemboikotannya tadi itu tidak didekati, nggak mau diajak bicara, dia bicara tinggal, nggak dikasih salam nggak dijawab salamnya, nggak dikasih senyum wala apa. Sampai sekarang ketika itu sahabat Ka'ab bin Malik keluar rumah, di pasarnya kaum muslimin ada surat dari Raja Ghassan untuk Ka'ab bin Malik. Dia bertanya, mana yang namanya Ka'ab bin Malik itu? Gak ada yang ngomong, hanya nunjuk isyarat. Nah ngomong, itu loh, enggak. Cukup dengan isyarat tangan, sampai seperti itu. Sayang enggak. Kemudian dikarenakan wahyunya telah turun, berubah apa? Nambah lagi pemboikotannya itu. Istrinya nggak boleh deket-deket. Sekalian pol menyediakan makan tinggal, menyediakan minum tinggal. Nggak boleh deket-deket. Sampai pada tingkat istri-istri mereka suruh mulangkan ke orang tuanya. Katanya Ka'ab bin Malik, saya ceraikan atau bagaimana? Kata utusannya Rasul, yang penting Rasul mengatakan suruh pulang. Oh ya, kalau Ka'ab bin Malik pada istrinya, pulang kamu ke orang tuamu. Sementara yang 2 mengadakan negosiasi
supaya dikasih keringanan. Soalnya wis tuwek-tuwek ini, Murrah bin Rafi sudah tua, Hilal juga sudah tua, minta izin istrinya supaya ngopeni dia. Kalau Ka'ab bin Malik masih muda ya, diizinkan sama Rasul, sekedar untuk ngopeni saja, nggak boleh dekat-dekat. Istrinya sendiri jangan dekat-dekat. Keluarganya Ka'ab akhirnya ngelobi Ka'ab, ya kamu juga ikut minta dispensasi buat Rasul. Ka'ab mengatakan enggak, silakan dia pergi. Itu selama 50 hari, 50 malam ya ikhwan. Apa rasanya satu desa, satu masyarakat memboikot kamu, nggak ngajak ngomong kamu, nggak ngasih salam kamu salam nggak jawab salamnya, bojomu itu loh, istrimu sendiri yang biasanya satu kamar sama kamu, satu ranjang sama kamu, dan jangan teruskan, itu juga ikut-ikutan memboikot kamu, anak-anak kamu memboikot kamu, bapakmu memboikot kamu, keluarga kamu memboikot kamu. Saya apa rasanya kan? Betul-betul mending mati wae ini modele. Sama masyarakat ya kan. Beserta dengan tokohnya. Luar biasa. Turun ayat menerangkan bebasnya mereka dari kemunafikakan, baru kemudian kembali normal lagi dikarenakan terima taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu person langsung, bukan sekretar, personnya langsung Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rafi' dan Hilal bin Abi Umayyah. Sehingga boleh ya akhi, diizinkan itu, diperbolehkan ya akhi. Ingkarul munkar itu tidak hanya pada tindakannya saja, tetapi orangnya pun disebutkan. Dari sekian banyak dalil-dalil yang ada ini, khonafidina azakumullah, menunjukkan ucapan sebagian mereka yang mengatakan, tamam, ingkarul munkar wala tahzimus syakhs, atau bihadzal ma'na, ingkari kemungkarannya, tapi kamu jangan menghancurkan orangnya. Ini omongan yang melanggar dan bertentangan dengan sekian banyak dalil-dalil yang dibawakan tadi dari kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sama yang mengatakan itu, kamu ingkari kemungkarannya saja, orangnya jangan kamu jatuhkan martabatnya orang. Begitu, sahih wa tuhaddim, begitu maksudnya. Benarkan kesalahannya, orangnya jangan kamu hancurkan. Allahul musta'an. Bertentangan sangat jelas dengan omongan tadi. Saya katakan yang diingkari bukan cuma tindakan dia tok, Mas, tapi yang diingkari pun juga orangnya. Kalau memang ada kemaslahatan menyibuk orang tadi, sebutkan. Dan itu bukan upaya penghancuran martabatnya dia, justru menyelamatkan dia dari kebinasaan. Itu fungsinya nahi mungkar. Kalau nggak diingkari, binasa orang ini. Nggak diingkari, dihukum orang ini. Yang menghukum bukan kita orang, Allah tabaraka wa ta'ala yang hukum dia nanti dengan iqabnya, dengan azabnya. Ini orang mau menyelamatkan, bukan mau menghancurkan orang lain. Ada nggak yang ngomong seperti ini? Ada. Tokoh-tokohnya mereka yang paling terkenal seperti Al-Mis'ari, Al-Maghrawi, dan yang terakhir Abul Hasan Al-Ma'rifi yang dikatakan mubtadi'un dhal oleh masyayikh yang ada. Allahul musta'an. Ini pun juga ternyata diadopsi orang tadi itu yang lepep namanya dia apa lagi tadi. Allahul musta'an. Fikratul ikhwan. Terima ya. Mudah mudahan bisa mukadimah ya kan. Kalau ini sederhana insyaallah ya bisa dipahami. Adapun cara pengingkaran kepada kemungkaran dengan tiga tadi, dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Allah barik. Dengan riwayat yang saya bawakan tadi, falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati' bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Selesai? Paham ini? Paham ini ya? Dan ini mencakup semua nama-nama yang tak bawakan tadi ya Pak. Entah kamu katakan amar ma'ruf nahi munkar, entah kamu katakan jarh ta'dil, entah kamu katakan al-wala wal bara, entah kamu katakan apa namanya al-'ard wal rad, entah kamu katakan apa saja, semua nama tadi sama hakikatnya, dalilnya juga sama dengan apa yang saya bawakan tadi. Allahul musta'an. Kalau antum khanatina azakumullah memahami prinsip yang dibawakan tadi, entah tak sebutkan duluan supaya antum tuh ngerti gitu loh. Selanjutnya,
kita bikin sesuatu yang agak memerah gitu. Makanya pakai baju merah sekarang ya. Ini penuh makna baju ini ya. Kalau Anda memahami khanatina azakumullah prinsip yang tadi itu, maka ketahuilah di antara kemungkaran yang sedang marak menjamur dan amat sangat membahayakan kondisi umat ialah sebuah kemungkaran yang diistilahkan dengan kebid'ahan. Kan hanya ikhwan ya, syirik ya iya, kufur ya iya, kemaksiatan ya iya. Ini semuanya banyak pembahasannya. Sekarang kita mengkerucut di antara yang paling berbahaya ialah kebid'ahan. Bid'ah yang sangat marak menjamur merata di kalangan masyarakat kita kaum muslimin dulu dan sekarangnya amat sangat membahayakan, itu ialah bid'atul i'tiqad atau bid'atun fil fikrah, kebid'ahan dalam perkara i'tiqad, keyakinan seseorang, dan kebid'ahan dalam bentuk pemikiran fikrahnya orang. Sangat membahayakan. Dikatakan sangat membahayakan dikarenakan memang yang namanya sebuah kebid'ahan itu kalau sudah masuk pada i'tiqadnya seseorang, dia meyakininya sebagai perkara yang hak, sudah masuk pada fikrahnya pemikiran seseorang, dia yakini sebagai fikrah yang hak, susah untuk dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat orang tadi militansinya sangat kuat, kencang begitu pembelaannya itu. Dan yang ketiga, pemikiran atau i'tiqad yang nyimpang tadi itu seringkalinya berbuah tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang sangat mengerikan yang bisa membahayakan pelakunya, bahkan masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya. Dengan akibat pemikiran yang sangat mengerikan tadi dan i'tiqad yang menyimpang tadi. Itu rentetannya banyak, ucapannya juga demikian, akan muncul kata-kata yang ngawur, yang jauh menyimpang dari prinsip agama. Tindakannya pun juga demikian, tindakan-tindakan yang ngawur, bahkan seringkalinya anarkis. Paham? Dan ini khanatina azakumullah terjadinya bukan zaman sekarang ini aja, bid'ah pemikiran itu sudah terjadi di zaman dulu ketika itu. Sejarah munculnya yang namanya kebid'ahan khanatina azakumullah, insyaallah antum sudah banyak paham. Gitu kan ya? Munculnya kebid'ahan pada umat ini, penyimpangan prinsip pada umat ini. Antum paham ya, kawan? Pada munculnya yang namanya bid'ahnya Khawarij, munculnya bid'ah yang namanya Syiah, muncul lagi satu bid'ah Qadariyah, disusul lagi dengan bid'ahnya Murji'ah, diteruskan dengan bid'ahnya Jahmiyah, disusul lagi dengan bid'ahnya Wahdatul Wujud, Ittihadiyah, Hululiyah, Sufiyah, muncul lagi bid'ah lagi yang lainnya lagi Mu'tazilah, muncul lagi yang namanya Syairah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, Karramiyah. Terus bermunculan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam berbagai macam bab-bab i'tiqad yang ada. Dalam berbagai macam bab-bab i'tiqad yang ada. Demikian pula khanatina azakumullah pada masa-masa akhir ini bermunculan yang namanya kebid'ahan, kelompok-kelompok yang menyimpang dari siratal mustaqim. Dan ini ternyata larinya pada pembahasan upaya untuk menghancurkan prinsip yang tadi saya bawakan. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip al-wala' wal bara'. Dan itu khanatina azakumullah amat sangat membahayakan, dikarenakan kalau sampai runtuh prinsip al-wala' wal bara' itu, runtuh yang namanya al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, maka runtuhlah semua yang namanya agama. Karena agama ini dibangun di atas dua prinsip tadi, amar ma'ruf dan nahi munkar. Agama itu dibangun di atas prinsip al-wala dan al-bara. Kalau kemudian ini yang digerogoti,
Ini yang mau dihancurkan, yang mau disirnakan, itu namanya upaya untuk mensirnakan agama dari asasnya. Dan ini yang lagi marak-maraknya, santer-santernya, kenceng-kencengnya pada dekade akhir-akhir masa sekarang ini. Nah, dan di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang ada ini, yang cukup kental dan cukup marak dalam upaya untuk menghancurkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini, ialah sebuah kelompok yang baru lahir kemarin. Perasaan saya lebih tua dari dia. Ya? Saya lebih tua dari dia, insya Allah. Artinya itu saya sudah lahir, belum lahir pemikiran seperti itu. Itu bahasa yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bid'ahnya pemikiran tersebut. Baru muncul, baru nongol. Anak akbar minhu katanya mereka. Saya lebih tua daripada pemikiran ini. Artinya saya sudah lahir, belum nongol pemikiran ini, baru muncul kemarin. Ya, ini pemikiran bid'ah. Yang lagi marah ini karena azakumullah, tamam, yang menyebutkan harakat da'awiyah, gerakan-gerakan dakwah di mana-mana. Tamam, menghebohkan pergerakan dakwah di Saudiyah, menghebohkan pergerakan dakwah di Yaman, menghebohkan pergerakan dakwah yang di Syam, yang di Mesir, yang di mana-mana, dan tidak kalah ramainya yang menghebohkan dunia persilatan dakwah di Indonesia ini. Ramai, ya kawan. Dan ternyata setelah saya amati dan saya perhatikan, ternyata dampaknya itu masih terasa sampai sekarang. Sampai sekarang. Walaupun kalau secara kelompok begitu sudah nggak ada yang mau, udah nggak laku, udah basi gitu. Ternyata secara fikrah, secara pemikiran masih bertebaran di mana-mana dan mengintit semua pihak dan siap untuk mencakup semua orang dan siap untuk menggulung tikar prinsip amar ma'ruf nahi munkar, ada prinsip al-wala wal bara itu. Nah, kelompok ini khanafitina azakumullah sesungguhnya cukup luas cakupannya dan masing-masingnya memiliki kriteria dan sifatnya sendiri-sendiri. Ada yang kencang militan, ada yang loyo. Tapi mereka semua terangkum dalam sebuah pemikiran yang namanya qutbiyah. Tamam? Ini umum. Tamam? Untuk pembahasan yang namanya qutbiyah, khanafitina azakumullah, itu adalah pembahasan inti tema kita kali ini, dan insyaallah taala akan kita ulas pembahasan itu lebih rinci lagi. Bagaimana sesungguhnya hakikat pemikiran qutbiyah itu, bagaimana pecahan-pecahan yang ada, link-linknya, orang-orangnya, kemudian bagaimana fikrahnya masing-masing, fikrah yang ini bagaimana dampaknya, nih dampaknya apa, ini juga demikian. Kemudian yang mana yang sedang marak di Indonesia ini, mana ya? Nah, barakallahu fiik. Insyaallah teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Sekarang antum persiapan untuk salat zuhur. Tamam, sekarang jam 12 lebih 20 menit. Persiapan dulu, didinginkan di otaknya sebelum masuk pada pembahasan yang merah ini. Insyaallah taala naktafi launa insyaallah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.